Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas scope of work-nya Learning and Development. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna ya. Untuk materi kali ini adalah analisis mendalam mengenai Learning and Development atau L&D dalam perusahaan. Scope of Learning and Development atau L&D. Learning and Development atau L&D merupakan salah satu elemen strategis dalam Human Resource Development atau HRD yang bertujuan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan bisnis dan industri. Fokus utama L&D yaitu 1. Meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. 3. Mempersiapkan karyawan untuk peran kepemimpinan dan jenjang karier lebih tinggi. 4. Mengurangi turnover dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu. 5. Menyesuaikan keterampilan karyawan dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri. Jenis program L&D yaitu 1. Onboarding training, pelatihan untuk karyawan baru agar cepat beradaptasi. 2. Technical training, pelatihan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan. 3. Soft skills training, pengembangan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, dan problem solving. 4. Leadership development, program untuk menyiapkan calon pemimpin di perusahaan. 5. Compliance training, pelatihan terkait peraturan perusahaan dan kepatuhan hukum. 6. Mentorship and coaching, program bimbingan dari senior atau profesional eksternal. 7. Cross-functional training, pelatihan lintas departemen untuk meningkatkan pemahaman bisnis secara holistik. 8. E-learning and micro-learning, pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Kendala di lapangan dalam implementasi L&D. Meskipun L&D sangat krusial bagi keberlanjutan perusahaan, berbagai tantangan di lapangan seringkali menghambat efektivitasnya. Yang pertama yaitu dukungan manajemen yang rendah. 1. Banyak pimpinan perusahaan masih memandang L&D sebagai beban biaya daripada investasi jangka panjang. 2. Kurangnya pemahaman akan dampak L&D terhadap kinerja bisnis membuat anggaran untuk pelatihan sering dipangkas. Yang kedua yaitu anggaran terbatas. 1. Pelatihan berkualitas tinggi seringkali membutuhkan investasi besar atau pelatih eksternal, sertifikasi dan teknologi. 2. Tidak semua perusahaan mampu menyediakan fasilitas dan alat pembelajaran yang memadai. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi karyawan. 1. Karyawan sering merasa pelatihan tidak relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. 2. Motivasi belajar yang rendah, terutama jika tidak ada insentif atau dorongan dari atasan. 3. Beban kerja yang tinggi membuat karyawan sulit meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan. Yang keempat yaitu metode pembelajaran yang kurang efektif. 1. Banyak perusahaan masih menggunakan pendekatan tradisional yang pasif, misalnya ceramah satu arah. 2. Minimnya aplikasi praktik membuat karyawan sulit mengimplementasikan ilmu yang didapat. 3. Tidak semua karyawan memiliki gaya belajar yang sama sehingga metode standar tidak selalu efektif. Yang kelima yaitu evaluasi yang tidak jelas. 1. Sulit mengukur dampak nyata pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan.
2. Kurangnya sistem feedback dan tindak lanjut setelah pelatihan. Yang keenam yaitu perubahan teknologi yang cepat. 1. Perusahaan harus terus memperbarui kurikulum L&D agar tetap relevan dengan perkembangan industri. 2. Adopsi teknologi pembelajaran baru seperti artificial intelligence atau AI dan virtual reality atau VR masih terbatas karena biaya dan kesiapan infrastruktur. Berikutnya adalah analisis mendalam terhadap kendala. Bagaimana kendala ini mempengaruhi efektivitas L&D. 1. Dengan kendala kurangnya dukungan manajemen, maka dampaknya L&D tidak mendapatkan prioritas dalam strategis bisnis karena penyebab utamanya yaitu manajemen tidak melihat ROI dari program pelatihan. 2. Dengan kendala anggaran terbatas, maka dampaknya program pelatihan menjadi minim atau berkualitas rendah karena penyebab utamanya yaitu tidak adanya alokasi dana khusus untuk L&D. 3. Dengan kendala partisipasi rendah, maka dampaknya karyawan tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pelatihan karena penyebab utamanya yaitu program kurang menarik, jadwal bentrok dengan pekerjaan. 4. Dengan kendala metode pembelajaran kurang efektif, maka dampaknya pembelajaran tidak berdampak pada peningkatan keterampilan karena penyebab utamanya yaitu terlalu fokus pada teori, minim praktik. 5. Dengan kendala evaluasi yang lemah, maka dampaknya sulit mengukur keberhasilan L&D dalam meningkatkan produktivitas karena penyebab utamanya yaitu tidak ada indikator keberhasilan yang jelas. 6. Dengan kendala teknologi berkembang cepat, maka dampaknya skill karyawan cepat ketinggalan zaman karena penyebab utamanya yaitu kurangnya update pada kurikulum pelatihan. Selanjutnya, rekomendasi untuk HRD, yaitu yang pertama, meningkatkan dukungan manajemen. Strateginya yaitu 1. Buat laporan yang menunjukkan return on investment atau ROI dari program L&D. 2. Gunakan data dan studi kasus untuk membuktikan bahwa pelatihan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 3. Libatkan pimpinan dalam sesi pelatihan agar mereka lebih memahami pentingnya pengembangan karyawan. Yang kedua, optimalisasi anggaran dengan solusi efektif. Strateginya yaitu 1. Gunakan metode blended learning atau kombinasi pelatihan offline dan online untuk mengurangi biaya. 2. Manfaatkan platform e-learning dan LMS atau Learning Management System untuk menekan pengeluaran. 3. Bekerjasama dengan universitas atau lembaga pelatihan untuk mendapatkan pelatihan bersertifikat dengan harga lebih terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi karyawan. Strateginya yaitu 1. Terapkan reward system seperti sertifikat, insentif, atau pengakuan bagi peserta terbaik. 2. Sesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan karyawan agar lebih relevan. 3. Buat sesi pelatihan yang lebih fleksibel seperti pelatihan berbasis self-paced learning. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif. Strateginya yaitu 1. Terapkan metode experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman seperti studi kasus dan simulasi. 2. Gunakan microlearning atau materi singkat dan padat agar lebih mudah diserap oleh karyawan. 3. Adopsi teknologi pembelajaran baru seperti virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan AI-based learning untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang kelima, membuat evaluasi yang lebih terukur. Strateginya yaitu 1. Gunakan Key Performance Indicators atau KPI untuk menilai efektivitas pelatihan. 2. Lakukan survei dan wawancara dengan peserta pelatihan
untuk mendapatkan umpan balik langsung. 3. Terapkan sistem post-training assessment untuk mengukur penerapan keterampilan setelah pelatihan. Yang keenam, menyesuaikan L&D dengan perkembangan teknologi. Strateginya yaitu 1. Lakukan analisis tren industri secara berkala untuk memperbarui materi pelatihan. 2. Gunakan AI-driven personalized learning agar setiap karyawan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya. 3. Bangun budaya continuous learning dengan menyediakan akses ke kursus online dan komunitas pembelajaran internal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Program Learning and Development atau L&D sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan mempertahankan talenta terbaik. Namun, terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan anggaran, partisipasi rendah, metode pembelajaran yang kurang efektif, dan evaluasi yang tidak jelas. Solusi utamanya yaitu 1. HRD harus lebih proaktif dalam membuktikan nilai bisnis dari L&D kepada manajemen. 2. Menggunakan teknologi dan strategi pembelajaran yang lebih interaktif. 3. Membuat evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas pelatihan, sehingga masa depan L&D akan semakin bergantung pada inovasi teknologi dan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, dan berbasis pengalaman. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye!